Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, insyaallah nata'allam fi hadhil lailah li awwali marratin darsana al-jadid wa huwa darsul uslub. Bapak Ibu semua, tuan dan puan semuanya, insyaallah pada malam hari ini kita mulai belajar pelajaran baru, yakni pelajaran tentang uslub. Secara mudahnya, uslub adalah pelajaran dalam bahasa Arab yang membahas tentang cara merangkai kalimat dalam bahasa Arab secara benar, secara baik, dan secara fasih. Kalau ada yang bertanya, apa itu uslub? Uslub adalah ilmu dan seni untuk merangkai kalimat dalam bahasa Arab secara benar, secara baik, dan secara fasih. Dan karena uslub itu membahas cara dan seni untuk merangkai kalimat dalam bahasa Arab secara benar, secara baik, dan secara fasih, maka tentu saja ilmu uslub berkaitan erat dengan shorof, berkaitan erat dengan nahwu, berkaitan erat dengan mufradat, bahkan lebih daripada itu. Akan tetapi berbeda dari nahwu, shorof, dan mufradat, khususnya nahwu dan shorof yang cenderung theoretical, uslub lebih kepada praktek dalam penggunaan mufradat dan teori-teori bahasa Arab yang sudah kita tahu. Baik teori dalam ilmu shorof maupun teori dalam ilmu nahwu. Insyaallah kita akan mulai belajar malam hari ini dengan pendekatan yang sederhana, dengan metode yang ringkas, dan juga mudah dipahami, bahkan mudah diikuti. Saya yakin sebagian besar kita, atau mungkin semuanya, sudah pernah belajar apa yang akan kita pelajari pada pertemuan yang pertama ini. Nah, akan tetapi, boleh jadi ada sebagian yang mungkin masih confused tentang bagaimana cara merangkai kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Nah, kita tidak ingin terjadi confuse di antara kita dalam pembuatan kalimat-kalimat dasar. Kenapa? Karena kalimat-kalimat dasar ini kelak pada waktu berikutnya akan menjadi modal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar agar kita bisa merangkai kalimat-kalimat yang lebih tinggi, yang lebih kompleks, dan lebih berkelas. Oleh karena itu, jangan lewatkan bahasan pada pertemuan yang pertama ini, karena ini insya Allah akan terus kita bawa kepada bahasan-bahasan yang lebih tinggi, dan itu akan sangat bermakna buat kita semuanya. Tujuan kita belajar uslub adalah agar kita, pertama, bisa membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dengan benar, baik, dan fasih. Baik secara lisan, berbicara, maupun secara tulisan. Kita tidak hanya bisa bicara dalam bahasa Arab, tapi juga kita ingin bisa menulis dalam bahasa Arab. Berbicara bahasa Arab relatif lebih mudah daripada menulis bahasa Arab. Kenapa? Karena menulis itu sama halnya dalam bahasa kita masing-masing, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, biasanya orang lebih mudah berbicara daripada menulis. Orang berbicara banyak di mana-mana, tapi sedikit orang yang bisa menulis tulisan hatta dalam bahasa kita masing-masing, bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu mungkin.
Lebih banyak orang yang bisa bicara daripada orang yang bisa menulis. Nah, dalam teori kami dan dalam teori yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa kalau kita bisa menulis apapun bahasanya dengan benar, baik dan fasih, maka kita akan lebih mudah untuk berbicara secara benar, secara baik, dan juga secara fasih. Kalau kita sudah biasa menulis dengan struktur kalimat yang sistematis, kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami oleh pembacanya, maka kita akan lebih mudah juga ketika berbicara kepada masyarakat, kepada orang lain, kepada publik, secara benar, secara baik, dan juga secara fasih. Tetapi orang yang pandai berbicara belum tentu pandai menulis. Orang yang pandai berbicara bahasa Indonesia, misalnya dia seorang orator yang sangat terkenal, outstanding orator misalnya ya. Nah, belum tentu seorang orator yang bahasa lisannya bagus luar biasa, belum tentu dia bisa menulis sebagus dia berbicara. Belum tentu orang yang orasinya bagus luar biasa memukau publik, belum tentu dia mampu menulis setiap yang ia bicarakan semenarik ketika dia berbicara kepada masyarakat, kepada publik. Nah, tetapi kalau kita bisa menulis dengan baik, dengan benar, dengan struktur yang sistematis, insya Allah ketika berbicara akan lebih sistematis, akan mudah dimengerti oleh pembicara, oleh pendengar, oleh audien, ketimbang orang yang hanya mampu berbicara. Meskipun memang pada kenyataannya tidak sedikit juga orang yang tulisannya bagus ketika bicara di depan orang, cara menyampaikan kepada masyarakat belum tentu menarik, memang. Karena kalau berbicara orasi, di situ perlu ada ilmu tentang bagaimana buat orang bisa tertawa, fokus pada pembicaraan, dan sebagainya, agar menarik. Karena ada ilmu tersendiri dalam orasi ataupun dalam public speaking. Nah, pada kesempatan kali ini, kita ingin belajar menulis bahasa Arab dengan baik ini, nanti agar kita juga bisa pada waktunya bisa berbicara dengan baik. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kenapa kita belajar uslub adalah kalau kita sudah terbiasa menulis dan berbicara bahasa Arab dengan benar, baik dan fasih, maka nanti ketika kita melihat teks-teks bahasa Arab yang ditulis oleh orang Arab dengan sistematika dan struktur bahasa Arab yang benar, baik dan fasih, maka kita akan lebih mudah memahaminya dengan baik. Jadi kita punya kesempatan dua. Pertama, memperbaiki skill kita untuk diri sendiri agar bisa disampaikan kepada orang lain. Dan kedua, kita bisa melatih skill kita untuk memahami apa yang orang bicarakan agar kita paham dan kelak kita bisa menyampaikannya kembali kepada publik, kepada orang-orang lain. Nah, jadi cukup dua saja tujuan kita belajar uslub. Pertama, kita nanti akan punya kemampuan bisa menulis bahasa Arab dengan baik, berbicara bahasa Arab dengan baik, dan berikutnya juga bisa memahami tulisan dan pembicaraan orang yang bahasanya benar, baik, dan fasih. Seperti itu. Itu sebagai kata pengantar. Nah, oleh karena itu besar harapan saya, Bapak Ibu yang malam hari ini hadir, insya Allah kita akan berlatih bersama belajar uslub ini, dan kita tidak membahas teori terlalu mendetil, tetapi langsung praktek, dan nanti ketika ada yang kita belum tahu kita bahas secara memadai. Seperti itu. Sehingga kita tidak banyak teori-teori tentang cara membuat kalimat, karena sebagian kita sudah banyak yang tahu, tinggal merangkainya menjadi struktur kalimat yang bisa dimengerti, mudah dipahami, dan benar secara ilmu nahwu. Kalau benar itu maksudnya adalah benar secara ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu berbicara tentang harokat akhir, kemudian juga cara mengubah dari bentuk tunggal ke musanna,
dan jama' serta seterusnya. Nah, ketika kita bisa menerapkan nahwu dalam kalimat-kalimat yang kita tulis, berarti kalimat kita sudah benar. Nah, sedangkan yang fasih itu nanti kaitannya dengan gaya bahasa. Dan gaya bahasa bisa kita temukan dalam banyak teks Arab, dimulai dari Al-Quran, hadis, begitu juga buku-buku yang ditulis oleh para ulama, doa-doa dan sebagainya. Oleh karena itu, insya Allah saya optimis, kita semua akan bisa. Hanya saja kita belajarnya dari dasar, dari awal. Oleh karena itu, boleh jadi antara Bapak ada yang sudah punya dasar yang sangat bagus. Nah, sehingga mungkin membahas ini akan terasa sangat ringan. Tetapi jadikanlah ini sebagai media kita untuk nanti jadikan kita bekal, kalaupun nanti kita menyampaikan kepada yang lain, mungkin anak kita, mungkin murid-murid kita, atau siapapun yang nanti membutuhkan ilmu yang kita belajar bersama-sama malam hari ini. Mudah-mudahan pada waktunya akan menjadi manfaat untuk kita semuanya, dan kita menjadi salah satu tangan-tangan kebaikan yang menyebarkan apa yang menjadi kebaikan juga di antara kita. Ilmu yang sedikit yang kita belajar ini semoga juga kelak bermanfaat untuk banyak orang. Itu saja sebagai kata pengantar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat juga untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya, dan berikan motivasi kepada kita semua agar kita belajar semangat, agar kita belajar dengan cara berpikir mudah, tidak rumit, tidak jelimet, dan dengan perasaan yang lega hati, dengan senang hati, dan tidak merasa terpaksa dan tidak terbebani. Insya Allah belajar itu fun, agar kita tidak menjadi tertekan dalam belajar kita. Kalaupun nanti Bapak Ibu misalnya menemukan sesuatu yang dianggap sulit, silakan tanyakan. Kita ingin belajar bersama-sama mengatasi kesulitan yang mungkin dialami oleh kita, oleh sebagian kita, atau oleh semua kita. Insya Allah tidak ada yang sulit kalau kita atasi bersama-sama. Insya Allah tidak ada yang sulit kalau kita bahas bersama-sama. Insya Allah tidak ada yang sulit kalau kita atasi juga secara tuntas bersama-sama. Demikian Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita mulai belajar kita seperti biasa, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama berdoa buat kita semua. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk kesehatan kita yang mungkin masih sakit. Barangkali ada di antara kita yang masih sakit, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya kesehatan. Juga mungkin orang tua kita, atau mungkin anak keturunan kita, saudara-saudara kita, pasangan kita, suami ataupun istri, atau siapapun yang sedang sakit, Allah anugerahkan kesembuhan dengan segera. Yang sedang ditimpa masalah, musibah, dan sebagainya, semoga juga Allah anugerahkan kemudahan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dan masalah-masalahnya. Dan kita berharap kepadanya apapun yang terbaik buat kita menurut Allah, semoga Allah anugerahkan kepada kita selalu, kapanpun dan dimanapun, dan doa-doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Baik doa kita sendirian maupun doa kita dalam kebersamaan. Ala hadini wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu adalah pengantar kita belajar pada malam hari ini. Nah sekarang silakan Bapak Ibu lihat ke layar komputer atau HP masing-masing. Pak Ji Parman sudah menampilkan layar, ada sebuah teks dalam bahasa Indonesia. Ada sebuah teks dalam bahasa kita yang insya Allah Bapak Ibu semua paham. Nah ini kita akan coba terjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Arab.
Kita coba akan terjemahkan kalimat ini dalam bahasa Arab. Wa qabla tarjamatikum wa qabla ijabatikum ana arjukum an tulahidhu wa tahtammu bihadhihi al-qira'ah. Sebelum Bapak Ibu terjemahkan langsung, silakan perhatikan dulu. Silakan amati teks ini. Kalimatnya insya Allah mudah. Saya bacakan ya, ada kalimat ini dan itu. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu ya bahasa Arabnya apa kan? Ada yang tidak tahu ini dan itu? Semuanya sudah tahu. Ini buku. Dan ini pulpen. Kita semua sudah tahu kan ini buku bahasa Arabnya apa, pulpen apa? Itu masjid. Dan itu kelas. Ini sekolah. Dan itu perpustakaan. Berikutnya, tidak terlihat ya. Itu menara. Dan itu mobil. Nah, selanjutnya, apa ini? Ini buku. Apa ini? Ini mobil. Apa itu? Itu masjid. Dan apa itu? Itu menara. Apakah ini buku? Ya, ini buku. Bukan, ini pulpen. Apakah ini perpustakaan? Ya, ini perpustakaan. Bukan, ini kelas. Bukan elas, tapi kelas. Apakah itu masjid? Ya, itu masjid. Bukan, itu sekolah. Apakah itu universitas atau university? Ya, itu universitas. Atau bukan, itu kantor. Nah, begitu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat teks ini. Kemudian silakan coba terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik, qabla al-istimrar, ana aqulu lakum awwalan. Sebelum kita lanjutkan kembali, sebelum kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya, coba Bapak Ibu saya sampaikan dulu. Apakah Bapak Ibu di depannya ada alat tulis, pulpen dan buku tulis? Pegang ya semua ya? Ada. Nah, silakan coba. Saya beri waktu 5 menit. Silakan tarjimu hadhihi al-qiraah al-Indonesia ilal Arabiyah. Silakan terjemahkan teks Indonesia ini ke dalam bahasa Arab. Semampu Bapak Ibu. Apabila ada mufradat yang tidak Bapak Ibu tahu, silakan tanya di sini langsung. Universitas ada yang tahu, ada yang tidak tahu? Jami'atun. Jami'atun. Jim alif. Mim ain tamarbutah. Jami'atun. Jami'atun. Kalau kantor itu boleh maktabun, boleh diwanun. Bukan syarikatun ya? Syarikatun bukan ya, Pak Ustadz? Gimana Ibu? Syarikatun, gimana, Bu? Syarikatun bukan? Syarikatun perusahaan. Oh. Pulpen itu pena buat menulis. Ibu Rahani ya, pulpen itu alat penulis, pena. Itu bukan elas tapi kelas ya betul. Ya, pulpen ballpoint benar. Pulpen itu ballpoint. Maaf Pak Ustadz, tadi kantor jadi apa Pak Ustadz? Kantor diwanun. Diwanun. Dal ya, wawu alif nun. Diwanun. Diwanun. Perpustakaan tahu? Maktabati. Maktabatun. Maktabatun. Maktabatun.
Kalau meja maktabun, kalau perpustakaan maktabatun. Di mufradat yang dibagikan oleh Ibu Zawiyah itu insya Allah nanti Bapak Ibu akan menemukan mufradat bedanya maktabun dan maktabatun. Nah, ini ada kata apa dan apakah. Itu dibedakan. Apa dan apakah tidak sama ya. Ustaz, afwan Ustaz. Ilas Ya, apa Ibu makna Sabaria. ilas Ustaz? Ilas. Kelas Ibu, bukan elas. Oh, Kelas. Okey, okey, okey. Terima Tipe. kasih Ustaz. Tipe, makasih. Ya. Mobil itu kereta ya kalau di sana ya, kereta. Ya, baik. Sudah cukup ya? Atau masih belum selesai? Kalau belum selesai, saya akan beri tambahan waktu. Ibu, ada yang sudah selesai, Ibu? Ada yang sudah selesai ini nulisnya? Ya Allah sudah. Sudah ya? Ya. Nah, kalau sudah, silakan. Ada yang mau coba bacakan? Ibu Katir mau coba? Saya coba ya, tapi nggak tahu ya, Pak Ustadz. Ya. Tunggu sebentar. Ini yang lain sudah semua belum? Sudah. Udah semua? Belum, Ustaz. Oh, belum. Baik. Ada yang Kalau belum, belum. berarti dulu. Kalau belum, berarti tunggu sebentar, kita beri waktu beberapa menit lagi. Ya, Ibu Zubaida Muhammad. Iya, mangga. Silakan Ibu. Silakan. Sedang di luar ya menyimak saja, enggak apa-apa. Silakan. Ya, baik. Nah, baik, ada pertanyaan dari Ibu Nazra. Apa beda antara apa dan apakah? Pernah dengar ma? Ya, Ma itu apa? Apa? Ma apa? Kalau apakah? Kaifa? Mada. Bukan. Kaifa? Hal. Hal. Oh, hal. Oh, ya, ya. Hal. Oh, ya, ya. Bedakan apa dan apakah? Tidak jarang orang yang confuse antara apa dan apakah. Bahasa Arabnya beda. Kalau apakah itu jawabannya antara iya dan tidak. Kalau apa, bukan iya dan tidak, tapi harus menyebut apa yang memang ditanyakan. Ustaz, yang Maza dengan Ma tu beza dia apa? Nah, baik. Ada pertanyaan apa bedanya ma dengan maza? Nah, baik. Ini tidak akan saja sekarang. Nanti kalau sudah selesai. Silakan Bapak Ibu pilih gunakan ma atau maza bebas. Nanti akan saya perbaiki kalau ada yang salah. Oke. Baik. Maaf Ustadz, bukan sama tidak sama ya Ustadz? Sama. Sama Ibu Nondang. Ya. Ustaz, sana dah habis. Ibu Jalia dah habis. Udah siap? Beres belum habis. Udah semua? Ada yang masih belum selesai? Anda nak bacakan boleh? Belum, Ya, belum. tunggu Belum dulu. habis, yang lain belum habis. Tunggu dulu sebentar. Okey. Baik. Tenang Jalia. Saya kasih waktu 1 menit lagi. 1 menit. Yang sudah selesai siapkan ya. Nanti kita akan cek bersama. Oke.
Oke. Yang belum, silakan selesaikan, masih ada waktu. Ya, alhamdulillah. Intahaina minal kitabah. Kita sudah selesai menulis. Wal'an anal waktu lil qiraah. Sekarang tiba waktunya untuk membaca. Tafaddalu an tulahidhu awalan kitabatakum ala kurrasatikum. Pertama, silakan Bapak Ibu perhatikan dan lihat tulisan di buku tulis masing-masing. Wa ana sa'akhtar atau sa'ushiru wahidan atau afrodan minkum li qiraati kitabatihim ya. Dan saya akan memberi kesempatan pada beberapa orang dari Bapak Ibu untuk membacakan hasil tulisannya. Baik, kita akan coba. Kalau mungkin ada yang masih belum selesai, silakan boleh sambil teruskan, tapi juga sambil menyimak apa yang orang bacakan nanti. Setelah beberapa orang, nanti kita akan bahas menurut bagaimana seharusnya. Taib, tadi Ibu Katrin ya, silakan Ibu Katrin duluan. Pak tatafaddoli. Ustaz yang lain aja salah kali. Enggak apa-apa. Tadi Ibu sudah duluan. Silakan Ibu Katrin. Tafaddoli an taqra'i. Bismillah. Hadza kitaba. Ya, terus? Kitaba apa kitabu saya? Hadza kitabu ya, kitabu karena itu sebagai khobar ya. Ya, teruskan dulu. Hadza kitabu. Wahada kolamu. Ya. Zalika masjidu. Ya. Wazalika faslu. Ya. Terus dan ini perpustakaan. Sekolah dulu. Ini hadza madrasatu. Wahada wahadihi maktabatu. Ya, terus? Wazalika manarotu. Iya. Lalu apakah terus? ini? Apakah ini? Nah, satu lagi mobil Bu, dan itu mobil. Oh, dan itu mobil. Ya. Wazalika sayarotu. Ya. Udah, segitu dulu. Ya. Segitu dulu. Ya, makasih. Makasih sudah membacakan hasil kerjanya. Baik, berikutnya. Apa ini? Ini buku. Silakan. Man yurid ayyaqra ba'daha. Siapa yang membaca setelah Ibu Katrin? Tadi Bu Jalia ya. Silakan Ibu Jalia. Saya tadi nih. Sampai apa ini Iya, Bu. Apa ini maksudnya? Mahazai. Ya, terus? Itu. Betul. Hadza kitabun. Ya, terus? Kemudian mahazihi, hazihi sayyaratun. Iya. Madzalika, zalika masjidun. Iya. Wa matilka, iya. Tilka manaratun. Iya. Ahadza kitabun? Iya. Naam, hadza kitabun. Iya. La, hazihi qalamun. Ya, cukup. Bagus. Makasih Ibu Jalia sudah membacakan hasil kerjaannya. Baik. Man yaliha. Siapa berikutnya setelah Bu Jalia? Pak tafadhol, ayaqra. Nondang Ustaz. Silakan Ibu Nondang. Sampai mana tadi Ustaz? Apakah ini perpustakaan? Iya. Ini perpustakaan. Hal hazihi maktabatun? Ya.
Naam, hazihi maktabatun. Ya. Terus apa itu? Bukan ini kelas. La, haza faslun. Ya. Hal haza masjidun. Ya. Naam, haza masjidun. Ya. Terus apa? Sampai mana La. Ustaz? Ya itu. Kan, itu sekolah. Bukan. Bukan, Naam, itu haza sekolah. Oh, la tilka madrasatun. Iya, baik. Hal tilka jami'atun. Ya. Naam, tilka jami'atun. Iya. La zalika maktabun. Iya, bagus. Selamat. Makasih banyak Bu atas waktunya. Baik, berikutnya 3 orang lagi. Kembali ke awal. Siapa mau coba? Man yurid ayyaqra ba'daha. Fatafadhal. Diulangi lagi, baca 3 orang lagi. Silakan, siapa mau coba? Silakan. Saya cuba Ustaz. Silakan, Ibu Nur ya. Ya. Silakan Ibu. Tapi banyak salah Ustaz. Tidak apa-apa Ibu, coba dulu. Haza kitabun. Iya. Haza qalamun. Iya. Zalikal masjidu. Iya. Zalika faslun. Iya. Hazihi madrasatun. Iya. Wa haza maktabun. Iya. Wa tilka manaratun. Iya. Tilka sayyaratun. Iya. Haza kitabun. Naam, haza kitabun. La haza apa ni? La haza qalamun. Hal haza maktabun. Sebentar. Sudah sampai mana Bu? Udah maktabun ya? Baru sampai maktabun. Ya, baik, cukup. Cukup. Makasih Bu waktunya. Baik, berikutnya kita siapa yang mau coba ba'da? Man yurid ayyaqra ba'daha. Dua orang lagi. Siapa mau coba? Saya boleh tak, tapi saya tak pandai Ustaz. Ya, siapa? Ibu Sahana, silakan. Okey, bukan itu pen kan Ustaz? Ya, iya. Ya. Betul. Okey, la hadza qalamun. Ya. Ma hadhihi? Ya. Hadhihi maktabatun. Iya. Naam. Hadhihi maktabatun. Iya, terus? La, bukan ini kelas. La, ya. Hadhihi hadza faslun. Ya. Apakah itu masjid? Hal tilka masjidun? Iya, cukup. Okey. Cukup, sampai situ dulu. Terima kasih Ustaz. Baik, makasih Ibu Sahana atas waktunya. Baik, berikutnya terakhir, man yurid ayyaqra ba'daha, tafadhal. Satu orang lagi. Okeylah, saya cubalah Ustaz. Ibu Halimah Abdul Karim, tafadhali an taqra'i kitabataki. Cuba ni tak tahu sebenarnya. Ya. Naam, hadza masjidun. Ya. La. Zalika faslun. Hadhihi jami'atun. Ya. Naam, hadhihi jami'atun. La. Ya. Hadza diwanun. Ya. Habis, terus? Khalas. Sudah habis, khalas. Sampai Ya, situ cukup aja. ya, selesai. Baik. Nah, cukup ya, sudah 6 orang yang membacakan, alhamdulillah. Dan kita akan coba membahas satu persatu. Saya tadi sudah ada penilaian terhadap masing-masing. Dan ini akan kita perbaiki bersama-sama. Baik, saya akan menulis di papan tulis belakang saya. Apakah nampak tulisan saya jelas kalau misalnya layarnya masih ada tulisan ini dan itu?
Tidak, Pak Ustaz. Tidak ya? Stop sharing. Berarti stop sharing ya? Ya, Puan Nuria stop sharing. Oh ya, baik. Sekarang bisa lihat ya? Bisa. Bisa. Ya, Ya, baik, bisa, makasih. Baik. Kita akan mulai bahas pelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang kata tunjuk ini dan itu. Isim isyarah. Kita pasti sudah sering dengar bahasa Arabnya ini dan itu. Ini untuk jarak dekat, itu untuk jarak jauh. Nah, perlu diketahui dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu disebut dengan ismul isyarah, kata tunjuk ya. Ismul isyarah, kata tunjuk. Atau juga bisa disebut dengan isim isyarah. Ya. Demonstrative noun ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Kata tunjuk. Kalau tidak salah bahasa Inggris itu demonstrative noun. Kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, perlu diketahui dalam bahasa Arab, kata tunjuk dibagi dua, yakni untuk jarak dekat dan untuk jarak jauh. Untuk jarak dekat, maka gunakan semua awalnya menggunakan ha. Hadza. Ini untuk jarak dekat. Sedangkan untuk jarak jauh itu zalika. Zalika. Kalau jarak dekat adalah hadza, kalau jarak jauh adalah zalika. Ini hadza dan zalika digunakan apabila kata yang ditunjuknya laki-laki atau mudzakkar. Baik orang maupun benda. Kalau yang kita tunjuk itu berjenis laki-laki, maka gunakan hadza atau zalika. Hadza untuk dekat ini, zalika untuk jauh itu. Yang ditunjuk boleh benda, boleh orang. Benda itu bisa jadi tempat, bisa jadi benda-benda padat, bisa benda cair atau apapun. Selain orang, itu benda. Nah, ini menggunakan kata mudzakkar. Sedangkan apabila yang ditunjuknya adalah kata yang berjenis perempuan, maka untuk jarak dekat gunakan kata hadhihi. Sedangkan untuk jarak jauh gunakan tilka. Nah, perhatikan ini antara jarak dekat dan jarak jauh itu bedanya adalah ha dan za. Mohon maaf. Bedanya adalah ha dengan ka. Kalau jarak dekat itu di depannya diawali oleh huruf ha. Sedangkan jarak jauh dikenali, dicirii, ditandai dengan huruf ka di belakang. Ha, ha, jarak dekat. Ka, jarak jauh. Untuk jarak dekat diawali oleh ha. Ha itu adalah kata untuk menyatakan dekat. Hadza. Sedangkan kalau jauh menggunakan ka. Dzalika. Tilka. Hadza, hadhi. Nah, jadi ada tadi yang saya dengar, ada beberapa yang menempatkan isim isyarah itu antara mudzakkar dan muannas ada yang disamakan. Nah, ketika kita menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk, maka perhatikan yang ditunjuknya itu laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki, maka gunakan hadza untuk dekat, zalika untuk jauh. Kalau yang ditunjuknya adalah perempuan, maka untuk dekat gunakan hadhihi dan untuk jauh gunakan tilka. Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Ini hal yang pertama yang harus kita tahu. Dan ini hadza, hadhi, zalika, dan tilka, ini semua disebut dengan isim isyarah, kata tunjuk. Nah,
setiap ada kata tunjuk berarti ada kata yang ditunjuk. Benar tidak? Benar tidak? Setiap ada kata tunjuk berarti ada kata lain sesudahnya yang ditunjuk. Nah, kata yang ditunjuk itu dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Kata yang ditunjuk itu dalam bahasa Arab disebut dengan musyarun ilahi. Contoh misalnya kalimat hadza kitabun. Hadza disebut dengan ismul isyarah atau saya singkat isyarah. Isyaratun, kata tunjuk. Sedangkan kitabun ini kata yang ditunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan musyarun ilaihi. Nampak Ustaz. Musyar ilaih, nampak tidak? Tak nampak. Sangat. Oh, tak nampak? Nampak. Baru nampak. Ya, mohon maaf ya. Hadza namanya isim isyarah. Isyarah, isim isyarah atau ismul isyarati kita singkat dengan isim isyarah. Sedangkan kata yang ditunjuk disebut dengan musyarun ilaihi atau musyar ilaih. Selalu. Oke. Kalau ada kata tunjuk berarti ada kata yang ditunjuk. Berarti kalau ada isim isyarah harus ada musyar ilaih. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita lihat. Hadza, zalika, hadhi, tilka. Ini baru satu kata tunggal. Belum dirangkai menjadi satu kalimat yang sempurna. Nah, sekarang kita lihat teks. Misalkan kalimat di situ adalah ini buku. Nah, buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Nah, sebelum Bapak Ibu menentukan menggunakan hadza atau hadhihi, laki-laki atau perempuan, maka perhatikan musyar ilaihnya dulu. Jadi fokus pada yang ditunjuk terlebih dahulu. Nah. Jangan dulu menyebut kata hadza atau hadhihi. Tapi harus tahu dulu apa bahasa Arabnya buku. Kalau sudah tahu bahasa Arabnya buku, baru kita tentukan menggunakan hadza atau hadhihi. Nah, bahasa Arabnya buku adalah kitabun. Kitabun kita analisa itu mudzakkar atau muannats. Mudzakkar. Apa cirinya kitabun mudzakkar? Cirinya yang paling mudah dikenali adalah tidak menggunakan tamar butoh. Ya, makanya kitabun mudzakkar atau muannats? Baik. Mudzakkar itu adalah kata yang berjenis laki-laki atau dianggap sebagai laki-laki. Sedangkan muannats adalah kata yang berjenis perempuan atau kata yang dianggap sebagai berjenis perempuan. Dan cara yang paling mudah atau tanda yang paling mudah bahwa sebuah kata itu mudzakkar atau muannats adalah adanya tamar butoh atau tidak adanya tamar butoh. Kalau tidak ada tamar butoh di ujungnya berarti mudzakkar. Dan kalau ada tamar butoh pada huruf terakhir dari sebuah kata, maka itu kata muannats. Nah, kitabun adalah kata mudzakkar. Setelah kita tahu kitabun adalah kata mudzakkar, baru kita tentukan isim isyarahnya. Hadza atau hadhihi? Hadza. Hadza, seperti itu. Begitupun yang jauh, zalika atau tilka, tepatkan terlebih dahulu musyar ilaihnya, mudzakkar atau muannats. Kalau mudzakkar gunakan zalika, kalau muannats gunakan tilka. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, setelah kata isim isyarah ini, hadza, zalika, hadhi, tilka, pasti ada musyar ilaih. Dan musyar ilaih gunakan kata yang tidak menggunakan alif lam. Makanya contohnya di sini adalah hadza kitabun. Hadza kitabun. Musyar ilaihnya kitabun tidak menggunakan alif lam. Jadi tidak boleh kita bilang hadzal kitabu, tapi hadza kitabun. Kenapa tidak menggunakan alif lam? Karena kalau menggunakan alif lam nanti maknanya beda.
Hadza kitabun dan hadzal kitabu itu maknanya berbeda. Hadza kitabun artinya ini buku. Kalau hadzal kitabu maknanya adalah buku ini. Beda. Dan dalam teks yang kita baca hari ini adalah ini buku. Berarti hadza kitabun. Kitabun tidak menggunakan alif lam. Nah, dan karena kitabun tidak menggunakan alif lam, maka huruf terakhirnya harus bertanwin. Kalau sebuah isim, sebuah kata tidak diawali oleh alif lam, maka huruf terakhirnya harus bertanwin. Tanwin dan alif lam itu pilihan. Kalau ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Kalau tidak ada alif lam, bertanwin. Begitu. Maka semua kata yang tadi kita baca, musyar ilaihnya harus bertanwin. Begitu. Hadza kitabun. Ustaz nak tanya sikit. Ya, silakan Ibu. Apa ni? Tadi hadza kitabun ini buku. Kemudian hadzal kitabu buku ini. Maknanya ini macam dia macam muta'addi pula, macam nak perlu maf'ulun bihi. Ya, bukan. Kalau bukan maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu kalau ada khabar fi'il. ya, ni kena dia perlu khabar dia. Ya, perlu khabar. Khabar. Kalau hadzal kitabu itu kalimat belum selesai. Sehingga memerlukan kata lain sesudahnya. Kalau hadza kitabun ini kalimat sudah sempurna. Sempurna. Nah, baik. Nah, syukuran Sekarang lihat dulu hadza kitabun. Hadza kitabun ini kalimat sudah sempurna. Ini sebuah buku atau ini buku. Dalam bahasa Arab apabila sebuah kalimat sudah sempurna, itu disebut dengan jumlatun. Disebut dengan jumlatun. Apabila sebuah kalimat sudah sempurna, maka kalimat itu disebut dengan jumlatun. Dan sebuah jumlatun, sebuah jumlah, itu selalu terdiri dari dua unsur, dua kata. Yang pertama disebut dengan mubtada. Yang kedua, musyar ilaih disebut dengan khobar. Nah, jadi kalimat hadza kitabun, hadza adalah mubtada, kedudukannya. Kedudukan kata hadza dalam kalimat, jabatan kata atau kedudukan kata disebut dengan mubtadaun, subjek. Dan musyar ilaihnya kitabun adalah khobar. Bapak Ibu silakan ingat dan catat, setiap mubtada pasti ada khobar. Setiap ada khobar pasti ada mubtada. Keduanya harus saling ada. Tidak bisa salah satu ada, yang satunya tidak ada. Mubtada dan khobar harus ada secara bersamaan. Kalau dalam sebuah kalimat. Nah, tadi yang kita bahas ini, hadza kitabun, ini sudah sempurna menjadi sebuah kalimat. Syaratnya adalah musyar ilaihnya tidak menggunakan alif lam. Adapun kalau musyar ilaihnya kitabun ini diawali oleh alif lam, hadzal kitabu, maka kalimat hadzal kitabu itu menjadi mubtada. Dan belum ada khabarnya. Sehingga kalau mau membuat kalimat yang sempurna, maka kalau al-kitabu ada alif lam, sesudahnya mesti ada kata berikutnya sebagai penyempurna kalimat. Misalnya hadzal kitabu jamilun, buku ini bagus. Tapi tentang hal ini nanti kita akan bahas pada pelajaran yang ketiga. Kita sekarang fokus dulu kepada bahasan ini. Hadza ismi isyarah, kitabun musyar ilaih. Musyar ilaih tidak menggunakan alif lam, dan karena tidak menggunakan alif lam, maka ujungnya bertanwin. Hadza kitabun. Maka kalimat di sini, ini buku, bahasa Arabnya adalah hadza kitabun. Begitu. Sekarang ada kalimat, dan ini pulpen, apa bahasa Arabnya? Dan adalah wa. Berarti wa hadza
kolamun. Wahada kolamun. Tinggal kita ganti saja. Kitabun menjadi kolamun. Wahada kolamun. Begitu seterusnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, maka silakan. Mohon maaf, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, baik, kita lanjutkan dulu ya. Hadza kitabun. Wa dzalika qalamun. Nah, terus berikutnya itu masjid. Masjid bahasa Arabnya masjidun. Muzakkar atau muannats? Muzakkar. Maka menggunakan dzalika. Gunakan dzalika bukan tilka. Sehingga di sini menjadi dzalika masjidun. Ya. Masjidun, dun bertanwin. Tidak boleh masjidu. Kenapa harus bertanwin? Karena tidak menggunakan alif lam. Dzalika masjidun. Baik. Kita lanjutkan dulu. Dan itu kelas. Kelas bahasa Arabnya apa? Faslun. Ya, ini kita cocokkan tulisannya begini. Faslun. Faslun. Fa, sod dan lam, bukan sin, sod. Dzalika faslun, wa dzalika faslun. Ini sekolah. Bahasa Arabnya apa? Hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Madrasatun ujungnya tun tamarbutoh. Maka menggunakan hadhihi. Hadhihi madrasatun. Madrasatun atau madrasatu? Madrasatun. Bertanwin. Kenapa bertanwin? Bertanwin. Tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam, begitu. Wajib ya, kalau tidak ada alif lam maka ujungnya bertanwin. Kalau kata-kata benda. Kata-kata benda yang tunggal yang kita bahas pada pelajaran pertama ini. Baik, kita lanjutkan. Dan ini perpustakaan. Perpustakaan bahasa Arabnya adalah maktabatun. Tulisannya seperti ini. Ya, barangkali ada kesalahan tulis, silakan perhatikan. Maktabatun, ini tulisannya. Maktabatun. Maktabun meja, maktabatun tamarbutoh, ujungnya mananya perpustakaan. Mananya mana khusus, bukan meja perempuan. Meja tidak ada yang perempuan ya, tidak ada jenis kelaminnya. Tapi oleh bahasa Arab, karena ada tamarbutoh maka dianggap sebagai muannats. Jadi kalau benda-benda itu mudzakkar muannasnya bukan karena ada kelamin, tetapi karena ada tamarbutoh. Penulisannya. Ada dari tulisannya, betul. Ya, baik. Berikutnya itu menara. Menara bahasa Arabnya manarotun. Manarotun. Tamarbutoh. Berarti muannats atau mudzakkar? Bahasa Arabnya. Itu bahasa Arabnya apa? Tilka manarotun. Ustaz, ya? Boleh saya gunakan buruj tak untuk manarotun? Buruj. Ya, boleh. Burjun. Bukan buruj, Bu, tapi burjun. Oh, burjun. Oke. Kalau burjun itu jamak. Oh, oke. Burujun itu jamak. Oke. Wassama idzatil buruj wal yaumil mau'ud. Burujun adalah jamak. Jadi nanti kalau burujun artinya adalah menara-menara. Tilka minaratun. Manaratun. Oke. Ya kayak menara yang tinggi yang berapa ratus lantai itu pencakar langit. Gedung-gedung pencakar langit itu burjun. Kita mungkin pernah dengar ya, ada Burju Dubai. Ya. Pernah dengar ya? Burj Dubai itu artinya menara Dubai. Menara tinggi Dubai. Nah, manarotun itu Ibu sesungguhnya berasal dari kata narun. Apa artinya narun? Api. Nah, manarotun itu artinya ada tempat api. Isi makan. Manarotun artinya adalah tempat api. Tempat api biasanya bagaimana dulu dibuat? Tinggi kan? Jadi ada perapian. Nah, kemudian
dibuatkan semacam bangunan dan bangunan itu tinggi sehingga api dinyalakan di tempat yang paling tinggi. Untuk apa? Untuk menjadi penanda bagi orang-orang sekitar bahwa ketika api sudah menyala maka itu pertanda apa? Nah, tempat di mana api dinyalakan, tempat yang tinggi itu kemudian disebut dengan manaratun, tempat api. Nah, kemudian ketika menara ini diadopsi dalam tradisi Islam dan digunakan untuk tempat azan, maka menara masjid juga disebut dengan manaratun. Manaratun. Tapi pada masjid, menara bukan tempat api, tapi tempat azan. Ya. Nah, karena menara di masjid itu digunakan untuk azan, maka menara itu juga selain kata manaratun, juga bisa menggunakan kata mi'zanatun. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar? Apa tidak? Mi'zanatun. Mi'zanatun. Nampak ya? Mi'zanatun. Mi'zanatun ini dari kata azan. Tempat azan. Begitu, mi'zanatun. Menara. Menara untuk tempat azan. Sehingga kalau kita kembalikan ke kata dasarnya, mi'zanatun ada tempat azan. Sedangkan manaratun ada tempat api pada mulanya. Tapi kemudian karena menara sudah menjadi bahasa yang umum, maka sekalipun semula adalah untuk tempat api dinyalakan, menara juga bisa digunakan untuk bangunan-bangunan tinggi yang lain, bukan hanya untuk api. Menara kembar, bukan berarti di situ ada api kan? Menara kembar misalnya Petronas. Petronas menara kembar ya Bapak Ibu ya? Saya lupa. Ataupun mungkin di negara yang lain. Apa dulu? Di World Trade Center yang menara kembar itu ya? Itu menara juga. Meskipun tidak digunakan untuk menyalakan api. Begitu. Tadi Ibu burjun ya? Burjun juga digunakan untuk gedung yang sangat tinggi itu burjun. Burjun. Baik, kita lanjutkan dulu. Tilka manaratun. Dan itu mobil bahasa Arabnya apa? Sayyaratun. Perhatikan sayyaratun menggunakan tasdid. Sayyaratun. Ya, sayyaratun. Menggunakan tasdid. Sayyaratun. Nah, berikutnya, apa ini? Tadi ada yang bertanya. Bahasa Arabnya apa ini apa? Apa ini apa? Mahadha. Nah, bahasa Arabnya apa itu apa? Ma. Ini hadza. Jadi apa ini? Mahadha. Nah, tadi ada yang bertanya. Kalau madza bagaimana? Boleh tak kita bilang madza hadza? Madza hadza? Boleh tidak kita mengucapkan madza hadza? Jawabannya tidak. Tidak. Kalau kita bertanya apa ini, maka gunakan kata tanyanya ma, bukan madza. Nah, lalu ada bertanya, apa beda antara ma dan madza? Nah, ini akan saya bahas. Baik. Ma maknanya apa? Madza maknanya juga apa? Berarti antara ma dan madza ada kesamaan. Kesamaan dari segi makna, dua-duanya sama-sama bermakna apa. Ma apa, madza juga apa. Nah, lalu apa perbedaan antara ma dan madza? Nah, tentu saja antara ma dan madza ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ini saya akan bahas secara mudahnya saja ya. Secara mudah untuk pembelajaran dasar. Untuk pengenalan ilmu dasar tentang perbedaan antara ma dan madza. Artinya kalaupun nanti yang lebih tinggi bahasanya, kita akan bahas nanti pada waktunya. Sedangkan hari ini, malam ini, kita bahas tentang perbedaan ma dan madza untuk memudahkan kita menjadikan sebagai pegangan.
Nah, apa pegangan yang bisa kita hafalkan dan pahami? Ketahuilah, ma itu sesudahnya adalah isim. Hadza isim bukan? Ini. Tadi kan saya bilang hadza itu kan isim isyarah ya? Ya. Berarti isim. Karena sesudah kata bermakna apa itu adalah isim, maka gunakan ma. Lalu kapan madza digunakan? Madza digunakan apabila sesudahnya adalah harfun atau fi'lun. Madza digunakan apabila sesudahnya itu huruf atau fi'il. Contoh, misalnya huruf itu adalah fi. Jadi gini nih, fil fasli. Di dalam kelas. Kalau kita bertanya, apa di dalam kelas? Apa bahasa Arabnya? Madza fil fasli. Bukan ma fil fasli, tapi madza fil fasli. Mengapa menggunakan kata madza? Jawabannya adalah karena sesudah madza ada fi. Huruf. Itu huruf. Di atas bahasa Arabnya apa? Fauko. Ala. Atau fauko boleh. Ala, Boleh, fauko boleh. Misalnya alal kursi, di atas kursi. Sekarang kita bertanya, apa di atas kursi? Apa bahasa Arabnya? Madza alal kursi. Madza alal kursi. Itu yang huruf. Sekarang contoh fi'il. Misalkan kata kerja menulis. Kataba yaktubu. Nah, misalnya gini. Apa yang kamu tulis? Kamu tulis bahasa Arabnya adalah taktubu. Taktubu itu kata kerja, fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Apa yang kamu tulis? Kamu tulis itu fi'il. Nah, sekarang bagaimana bahasa Arabnya? Madza taktubu. Madza taktubu. Madza Taktubu. Madza taktubu. Bukan ma taktub. Bukan ma taktubu, tapi madza taktubu. Kenapa menggunakan madza? Karena sesudah madza adalah fi'il. Paham, Bapak Ibu? Paham. Jadi mudah kan bedanya antara ma dan madza, Bapak Ibu? Ma, harf dan fi'il. Jadi saya ulangi lagi penegasan. Ma dan madza dua-duanya sama-sama bermakna apa? Lalu pertanyaannya kapan ma digunakan dan madza digunakan? Jawabannya simple. Ma digunakan apabila sesudahnya adalah isim. Apapun isimnya. Dan madza digunakan apabila sesudahnya adalah berupa huruf, harfun. Huruf itu satu huruf ya. Seperti fi, ala, atau dzorob ya. Fauko dan semacamnya. Atau fi'il sesudahnya. Itu saja. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pegang ini sebagai panduan ketika kita membuat kalimat pertanyaan membedakan antara ma dan madza. Sederhana. Mudah dipahami Bapak Ibu? Boleh. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa ini bahasa Arabnya apa? Mahadha. Ini buku. Mohon maaf. Apa ini? Ini buku. Apa ini? Ini mobil. Mahadhihi. Hadihi sayyaratun. Perhatikan ketika bertanya mahadha atau mahadhihi, itu kita harus melihat benda yang ditunjuk. Kalau ma kan kata tanya, tidak ada muzakkar, tidak ada muannats. Nah, antara mahadha atau mahadhi berarti kita harus lihat apa benda atau sesuatu yang kita tunjuk.
Baru kita pilih hadza atau hadhihi. Karena yang ditunjuk adalah mobil, maka sayyaratun muannas sehingga menjadi ma hadhihi. Nah ini seringkali dulu ketika saya awal-awal belajar bahasa Arab juga, itu suka ketukar mana hadhihi, mana hadza, karena fokus kepada kata yang bukan kata ditunjuk. Kalau kita fokus pada kata yang ditunjuk dan kita tahu bahasa Arabnya apa, maka segera kita langsung memilih kata hadza atau hadhihi secara benar. Ma hadhihi, hadhihi sayyaratun. Ma tilka, mohon maaf, salah. Masjidun ya. Muzakkar. Jadi ma dzalika. Ma dzalika, dzalika masjidun. Dan apa itu? Kalau dan berarti tinggal tambahkan wa. Wa ma tilka atau dzalika? Wa ma tilka. Wa ma tilka. Mengapa? Lihat kata sesudahnya menara. Manaratun. Kecuali kalau burjun ya. Jadi ma dzalika, dzalika burjun. Burjun muzakkar. Ya, baik. Dan apa itu? Itu menara. Wa ma tilka, tilka manaratun. Apakah ini buku? Nah, baik. Sekarang kita bedakan antara apa dan apakah. Bahasa Arabnya apa? Itu ma. Apa. Sedangkan bahasa Arabnya apakah? Itu hal. Hal itu apakah? Apakah itu hal? Tadi ada yang menyebut kata a ya. Tadi ada yang menyebut kata a. Apa mana a? Benar, a juga mananya apakah. Tapi penggunanya berbeda. Maka untuk sementara, kalau kita menanyakan apakah, gunakan hal. Jangan a. Karena a penggunaannya berbeda. Ingat tadi ada yang mengatakan A, silakan ganti dengan hal. Ada perbedaan penggunaan fungsi antara hal dan A. Dan kalau hal itu maknanya apakah. Sedangkan A maknanya apakah juga, tapi untuk maksud yang lain yang nanti akan kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Sekarang kalau kita menemukan kata apakah, gunakan hal dulu. Nah, sekarang apa bedanya ma dan hal? Baik, bedanya ma dan hal. Kalau ma hadza, maka jawabannya adalah sebut kata yang ditunjuk. Sebut kata yang dimaksud. Tapi kalau hal, apakah? Maka jawaban yang harus ada adalah salah satu dari dua hal. Antara ya dan tidak. Apakah itu buku? Kalau benar, ya. Apakah itu buku? Kalau salah, tidak. Utamakan dulu atau dahulukan jawaban antara ya dan tidak. Jawaban antara ya dan tidak bahasa Arabnya adalah na'am. Atau la. Na'am artinya ya. La artinya boleh tidak, boleh bukan. Tergantung rasanya. Kadang bisa bermakna tidak, kadang bisa bermakna bukan. Rasa bahasa kita bisa menentukan antara la bermakna bukan dan la bermakna tidak. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bedakan antara ma dan hal. Dan sementara tidak kita gunakan a dulu. Tapi gunakan hal. Baik. Ustaz, maaf. Tapi kalau bukan kalau apa, apakah ini bukan ahadza? Tidak bisa. Kalau apakah ini itu ada lanjutannya. Apakah ini buku? Tidak bisa kita bertanya apakah ini. Tidak bisa. Oh iya. Tapi kalau apakah ini buku pakai ahadza kitabun? Tidak. Hal. Hal hadza kitabun. Oh iya iya. Hal. Kita tidak gunakan a. A tidak kita gunakan dulu, nanti a kita gunakan pada waktu membahas tentang materi berikutnya. Sehingga kalau ibu mengatakan apakah ini buku, maka gunakan hal.
Hal hadza kitabun. Nah, tinggal sekarang bedakan antara ma dan hal. Jangan salah guna, jangan salah memakai. Kapan gunakan ma, kapan gunakan hal. Sekarang silakan tebak. Benar apa salah kata-kata saya? Hal dzalika? Salah. Salah. Hal dzalika itu tidak benar. Apakah itu belum selesai? Karena kalau hal itu berarti pertanyaannya sudah sempurna, tinggal kita menjawab antara ya dan tidak. Sempurna itu gini, kalau sebuah kalimat sudah terdiri dari mubtada dan khobar, itu berarti sudah sempurna. Nah, kalau mahadza ini, mahadza, hadza kan artinya ini. Ini hadza belum sempurna jadi sebuah kalimat. Kalau belum sempurna jadi sebuah kalimat, maka gunakan ma. Tapi kalau sesudah kata tanya itu adalah kalimat yang sempurna, misalnya hadza kitabun, hadza kitabun, sudah sempurna belum? Ini buku. Sudah. Hadza apa kedudukannya tadi? Mubtada. Hadza mubtada. Kitabun apa kedudukannya? Khobar. Kalau sebuah kalimat sudah terdiri dari mubtada dan khobar, berarti sudah sempurna. Nah, kalau kalimatnya sudah sempurna, maka kata tanyanya adalah hal, bukan ma. Hal hadza kitabun. Apakah ini buku? Kalau sebuah kalimat sudah sempurna, gunakan kata tanya hal hadza kitabun. Dan jawabannya tinggal pilih antara na'am dan la. Na'am atau la. Baru dilanjutkan dengan jawaban yang ikuti kalimat yang ada pada pertanyaan. Tapi kalau mahadza, jawabannya tidak bisa na'am dan la. Harus sebut kata apa yang ditanyakan atau yang dimaksud. Mahadza, contohnya hadza kitabun. Begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan bertanya, apakah ini tidak boleh? Apakah ini tidak boleh? Yang benar adalah apa ini? Bahasa Arabnya adalah madza, mahadza, mahadhihi. Tidak boleh hal hadhihi, tidak boleh. Paham ini maksud saya? Paham. Paham ya? Apakah ini buku? Hal hadza kitabun. Naam, hadza kitabun. Bukan, ini pulpen. La, hadza qalamun. Apakah ini perpustakaan? Mana bahasa Arabnya? Hal hadhihi maktabatun. Naam. Hadihi maktabatun. Bukan, ini kelas. La hadza faslun. Nah, perhatikan tadi bertanyanya hal hadhihi maktabatun. Nah, ini penting. Bertanyanya adalah hal hadhihi maktabatun. Kita jawab la hadza faslun. Baik. Kata tanya hal hadhi maktabatun. Perhatikan isim isyarah. Muzakkar atau muannas? Muannas. Sekarang lihat jawaban. La hadza faslun. Hadza muzakkar atau muannas? Muzakkar. Mengapa pertanyaannya muannas, jawabannya muzakkar? Kok bisa? Ikut subjek. Ikut musyar ilaihnya. Perhatikan musyar ilaihnya. Apa musyar ilaih? Nah. Faslun. Apa itu musyar ilaih? Yang ditunjuk. Musyar ilaih itu adalah kata yang ditunjuk. Dan kata yang ditunjuk datang setelah isim isyarah.
Musyar ilaih artinya adalah kata yang ditunjuk. Musyar ilaih. Yang musyar ilaih itu kata yang datang setelah isim isyarah. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan cara menentukan isim isyarah itu, perhatikan musyar ilaih yang datang sesudahnya. Kalau musyar ilaih yang datang sesudahnya adalah mudzakkar, maka isim isyarahnya juga mudzakkar. Kalau musyar ilaihnya muannats, maka isim isyarahnya juga muannats. Sehingga tidak ada kaitan antara pertanyaan dan jawaban. Meskipun pertanyaannya isim isyarahnya menggunakan muannats, tapi kalau musyar ilaih dalam jawaban menggunakan mudzakkar, maka isim isyarahnya juga mudzakkar. Begitu sebaliknya. Kalau pertanyaannya sudah, nanti Mami call balik. Nanti Mami call balik. Nanti Mami call balik. Okey. Begitupun kalau sebaliknya, begitupun sebaliknya kalau isim isyarah dalam pertanyaan itu ada mudzakkar, sedangkan jawabannya ada muannats, maka isim isyarah dalam jawaban juga harus muannats. Jadi untuk menentukan pilihan isim isyarah itu adalah perhatikan musyar ilaih yang datang sesudahnya. Itu saja. Ustaz, Ana nak tanya, apa bezanya hal dengan a? Hazihi maktabatun, hal hazihi. Baik. A dan hal itu ada perbedaan. Dua-duanya sama bermakna apakah, tapi beda fungsinya. Fungsi hal artinya untuk menanyakan sesuatu antara ya dan tidak. Sedangkan A itu beda fungsi. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Makanya untuk sementara, kalau kita bertanya dan jawabannya antara ya dan tidak, maka gunakan hal dulu. Jangan gunakan A. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ada yang gunakan A, silakan ditukar, diganti dengan hal. Mengapa? Karena A itu beda. Ya. Oh ya. Baik. Tegasnya gini, A itu digunakan untuk pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Itu saja sebagai kata kunci. Sedangkan hal, kata tanya yang butuh jawaban, yang perlu jawaban. Nah, bahasan tentang A cukup panjang. Insya Allah nanti kita akan bahas pada waktunya, pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Insya Allah kita akan sampai. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Nah. Ya, Ibu Halimah mau tanya? Tidak? Cukup. Sampai di mana tadi? Bukan, ini kelas. La hadza faslun. Apakah itu masjid? Hal zalika masjidun. Ya, itu masjid. Naam. Zalika masjidun. Naam, zalika masjidun. Bukan, itu sekolah. La tilka madrasatun. Apakah itu universitas? Apa universitas? Jami'atun. Silakan cek tulisannya, kalau ada yang salah perbaiki. Ini begini tulisannya. Jami'atun. Jami'atun. Jimnya panjang. Jami'atun. Ya. Apakah itu universitas? Apakah itu universitas? Ma atau hal? Hal. Mengapa menggunakan hal? Karena pilihan jawabannya antara ya dan tidak. Bukan menyebut satu kata. Hal tilka jami'atun? Naam. Tilka jami'atun. Bukan, itu kantor. La zalika
diwanun atau maktabun. Atau ada lagi yang mungkin sudah tahu idaratun ya? Idaratun, ya. Idaratun. Nampak tidak tulisannya? Enggak. Nampak? Idaratun. Nampak ya? Iya. Idaratun. Diwanun, maktabun, idaratun. Tiga-tiganya suka dimaknai dengan kantor. Bapak Ibu mau tahu beda makna antara diwanun, maktabun, dan idaratun? Iya. Nah, maktabun itu meja asalnya. Lalu mana yang lain maktabun juga dimaknai dengan kantor, karena kantor biasanya ada mejanya. Makanya kantor juga disebut dengan maktabun. Karena biasanya tempat yang ada mejanya adalah kantor. Dan kantor itu disebut kantor ketika ada mejanya. Sedangkan idaratun, ini dari kata adaro yudiru. Artinya adalah mendirect atau mengelola atau mengurus atau mengadministrasi. Idaratun adalah administrasi atau pengelolaan atau pengurusan. Dan tempat yang biasa digunakan untuk pengelolaan, pengurusan, atau pengaturan, itu disebut dengan kantor. Itulah sebabnya kantor juga disebut dengan idaratun. Tetapi idaratun ini, kantor lebih ke makna administratif. Makna administratif. Kayak kantor tata usaha itu idaroh. Kantor administrasi itu idaroh. Begitu. Sedangkan diwanun itu kantor secara umum. Kalau di Indonesia ada ungkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dewan, itu dari kata diwanun, artinya kantor. Kantor perwakilan rakyat. Kalau di Singapura apa dewan itu? Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen ya? Baru dia jelaskan satu-satu. Bila nak Dewan gunakan juga kan? Nak gunakan ma. Kenapa tak boleh gunakan ma? Tapi banyak tak dengar cerita. Ya, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Selesai ya? Ustaz, ini gunakan buku yang mana ya? Bukunya beda. Oh. Bukan buku Mumtaz, tapi bukunya ini. Nampak tak? Enggak. Nampak tidak? Covernya depannya macam mana? Al-Mazaya. Al-Mazaya. Tak nampak sangat sekejap. Al-Mazaya, okey. Al-Mazaya. Al-Mazaya artinya keunggulan-keunggulan. Keunggulan-keunggulan. Ini buku ini saya gunakan untuk belajar membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dengan cara menerjemahkannya dari bahasa Indonesia. Ketika kita belajar uslub, itu kita di kepala harus punya konsep, harus punya gagasan. Agar gagasan kita, agar bahasa Arab kita bisa lancar, maka kita gunakan konsep-konsep yang menggunakan bahasa kita dulu, bahasa Indonesia. Ini untuk batu loncatan ketika kita belum bisa langsung berbicara bahasa Arab. Kalau kita sudah biasa berbicara Arab tanpa melihat teks Indonesia, itu bagus. Tapi itu butuh waktu, itu butuh proses, butuh tangga, butuh tahapan. Nah, tahapan dasar agar kita bisa menulis dan berbicara menggunakan bahasa Arab yang baik, maka gunakan dulu konsep berbahasa Indonesia atau Melayu, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan dalam bahasa Arab. Itu panduan kita untuk bisa merangkai uslub dalam bahasa Arab. Begitu. Dan bukunya memang belum saya perkenalkan kepada publik ya. Kepada ibu bapak belum. Dan yang bapak ibu pegang itu adalah buku Al-Mumtaz, itu juga buku yang kita bahas nanti dalam uslub, tapi itu akan kita bahas setelah kita cukup dasar untuk bisa merangkai kalimat dalam buku Al-Mumtaz. Oke. Gitu.
Jadi perlu waktu. Ini dasarnya dulu. Baik, adakah pertanyaan dulu Bapak Ibu? Alhamdulillah ini sudah selesai ya bahasanya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah tulis ya latihannya. Tadi sudah tulis latihannya. Ada kesalahan beberapa? Ada. Banyak. Ya, ini pengalaman pertama kita dalam belajar uslub. Ada. Uslub yang dasar. Pelajaran pertama, dan tentu saja belum sempurna. Mungkin ada yang salah satu, ada yang salah dua, atau kurang tanwin, atau mungkin ada alif lam, atau beda ma sama maza, atau ma dengan hal. Itu tidak apa-apa. Ini semuanya adalah pengalaman pertama kita, sehingga kalau ada kekeliruan, kesilapan, kesalahan, kan gini aja dia bola. Ada masalah. Itu biasa. Nah, nanti berikutnya pada minggu yang akan datang, kita akan melanjutkan pada bahasan berikutnya. Berbeda, tapi insya Allah masih mudah. Dan terus naik. Perlu waktu. Baik, sampai di sini apakah Bapak Ibu ada pertanyaan? Silakan. Jadi pertemuan kedua tentang apa, Ustadz? Tentang di sini dan di sana. Bahasa Arabnya apa? Sambil menambah kosakata baru. Barangkali nanti sebagian kita ada yang sudah tahu, itu silakan hafalkan, dan kalaupun belum nanti kita akan menemukan kata-kata yang berbeda. Sebagian mungkin ada yang baru atau ada yang berbeda ya. Alhamdulillah. Pak, ya. Ibu Halimah, bagaimana? Apa mau ditanyakan? Bacakan yang tadi yang itu dan apa ini dan itu dalam bahasa Arab. Jadi kita simak yang apa sudah yang dibetulkan. Betul. Boleh Pak? Ya. Yang hadzal kitabu dibaca sekali saja. Ya. Tapi pelan-pelan. Bentar. Kalau Ibu mau, tadi kan sudah berlatih nulis langsung di buku tulis masing-masing. Mungkin ada salah beberapa ya. Setelah ada penjelasan ini, kalau Bapak Ibu punya waktu, silakan tulis ulang yang benarnya. Betul. Jadi dalam buku kita nih, misalkan ini sudah tulis ya sampai di sini. Nah, lalu ada kesalahan 1, 2 atau dan seterusnya. Nah, silakan di space berikutnya di bawahnya tulis ulang yang benarnya. Jadi kita tahu salahnya, tapi juga tahu yang benarnya. Sehingga nanti kita tahu yang seharusnya bagaimana, kita sudah tahu dengan tulisan yang kita buat. Setelah penjelasan tadi. Begitu. Baik, Pak. Syukran. Insya Allah pelajaran kita semakin meningkat, ya, Pak. Pemahaman kita akan semakin baik. Insya Allah. Dan dengan cara ini kita bukan hanya paham, tapi bisa digunakan dalam kalimat yang kita buat. Ini tulisan dulu, tapi nanti secara lisan juga otomatis kita akan terpandu ketika tulisan bagus. Nanti lisan kita juga akan terpandu oleh kognisi kita, cara berpikir kita dalam buat kalimat. Begitu. Begitu Ibu, Bapak semua, alhamdulillah. Nah, yang tidak hadir nanti bisa lihat rekaman ya, insya Allah ya. Insya Allah rekaman ini kita akan masukkan juga dalam YouTube Aimah TV ya, insya Allah. Jadi nanti Bapak Ibu yang tidak masuk bisa diberitahu, insya Allah nanti bisa lihat di Aimah TV. Ya, insya Allah segera waktunya. Itu saja Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan. Ustadz, ada Ustadz. Telepon. Ya, Ibu siapa ini? Aminah. Mohon maaf, Ibu Mina Chan, ya. Aminah, Pak Ustadz. Oh, Ibu Aminah ya, silakan. Gimana Ibu Aminah? Sedikit melenceng sih dari pembahasan hari ini. Saya mau nanya yang rekomendasi dari Ustadz, kitab yang bisa membedakan kosakata yang antum sampaikan tadi, kayak Maktabun tuh kantornya untuk ini, Diwanun itu apa, dan Idarotun tuh. Nah, untuk membedakan itu tuh bagaimana ya Ustadz? Belum ada bukunya. Kitabnya atau gimana? Belum ada. Yang saya tahu
belum ada yang menulis tentang perbedaan-perbedaan itu. Tetapi secara pribadi saya sudah buat beberapa video mufradat. Sebagian besar ibu-ibu di sini insya Allah sudah mendapatkan baru sampai mufradat yang berapa ya kemarin itu? 19. 20 Ustaz. 20 ya. Nah itu sengaja saya buat mufradat video-video singkat 1 menit itu untuk membahas tentang perbedaan satu kata dan kata yang lain yang dianggap sama. Sa'run, syi'run, atau mungkin makna hijabun yang sebenarnya, nahrun dengan nahrun, itu kita buat dalam video-video singkat mufradat. Adapun dalam buku-buku, sejauh yang saya tahu belum ada buku khusus yang membedakan antara kata-kata itu ya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia pun bahasa. Kalau di Singapura mungkin juga saya belum tahu, tapi rupanya belum ada juga ya perbedaan itu ya. Ibu Haji barangkali tahu? Tak, belum jumpa lagi Ustaz. Belum jumpa ya? Ya. Jadi Kecuali- itu Ibu Aminah. Jadi belum ada buku yang membahas itu khusus. Kalau Nah, kalau kamus saya- gitu, Ustaz, Kamus itu tidak menjelaskan perbedaan-perbedaannya. Hanya menuliskan maknanya. Kayak tadi maktabun, diwanun, idaratun, terjemahnya kantor, kantor, kantor. ya. Tapi tidak dijelaskan apa bedanya, tidak. Mungkin Ibu bertanya dari mana saya tahu ini? Saya tahunya sebagian dari kamus. Kamusnya misalkan Al-Munjid, karena di Al-Munjid itu ada penjelasannya. Kemudian saya kembalikan ke makna awal dari sebuah kata ketika mujarrad. Bapak Ibu sudah belajar sorof, bedanya mujarrad dan mazid kan? Ya. Nah, nanti dari situ kita ulas, kita analisa, dan kita perhatikan perbedaan antara mujarrad dan mazid. Kemudian mana masing-masingnya apa perbedaannya akan kita temukan. Jadi memang masih jarang orang yang membahas ini. Jadi Berarti kalau Ibu mendalam Aminah, banget ini ya Ustaz ya. Oke. gimana Ibu? Ya, berarti pembahasannya mendalam banget ini ya Ustaz ya, harus Insya Allah. menganalisis dan lain Soalnya sebagainya. Ibu belum pernah mendapatkan ini ya, mufradat yang singkat itu belum ya? Belum. Baik, insya Allah nanti saya akan kirim beberapa kepada Ibu. Ini Ibu Aminah ya? Gini Ustaz. Dari mana Bu? Kalimantan? Kalimantan Timur Ustaz. Oh ya, Kalimantan Timur ya. Ya baik. Iya. Ya. Ibu dari Kalimantan Timur ya, baik. Insya Allah nanti saya kirim Ibu lewat PA. Iya, syukran Ustaz. Ya. Baik, ada lagi ya mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Ustaz, dalam bahasa Inggeris hall Ustaz. Dalam bahasa Inggeris hall. Bahasa Inggris? Hall. Dalam bahasa Arab apa Ustaz? Hall? Hall dalam bahasa Arab apa Ustaz? Ruang pertemuan ya? Tempat pertemuan ya Bu? Makna dia Ustaz. Hall itu bahasa Arabnya qa'atun. Qa'atun. Bukan dewan. Bukan dewanun. Diwanun itu kantor. Kantor Kantor. Office. Kalau hall itu qa'atun. Qa'atun. Meeting hall. Gedung pertemuan. Bahasa Arabnya qa'atul ijtima'. Begitu. Ya, sama-sama Ibu. Ibu Masna ya. Baik. Iya, ya. Ya. Ini yang hadir ada 48 orang ya. Ada pertanyaan Pak Ustadz? Silakan Ibu Katrin. Kapan saya bisa bicara seperti Ibu Hazbi? Bicara bahasa Melayu kan? Hebat Bu Hazbi nih. Masih belajar Bu. Panutan saya nih. Ya. Insya Allah Bu sering-sering aja Bu, nanti juga akan bareng-bareng ya. Iya, Bersama-sama nanti. Insya Allah. Ustaz, Ya. kamus Al-Munjid itu ada hard copy ya? Al-Munjid itu yang ditulis oleh Louis Al-Yasui ya. Itu sudah masuk buku yang sudah banyak dibaca, dipelajari oleh para pengkaji bahasa Arab. Apabila Bapak Ibu perlu kamus bahasa Arab, saya rekomendasikan Al-Munjid salah satunya. Dia kalau di Indonesia itu dijual kita bisa dapatkan. Kalau di Singapura saya tidak tahu. saya dah cari tak ada. Hanya Munawir Ustaz. Al-Munawir ada. Al-Munawir bagus, cuma Al-Munawir itu adalah Arab Indonesia. Kalau Al-Munjid dia Arab ke Arab? Arab ke Arab. Yelah. Saya dah jumpa dia punya PDF.
Iya. Ha, Coba Bapak, coba Ibu bisa searching di Google ya, atau mungkin di apa ya, toko-toko online gitu ya, online shop ya. Coba ada tidak Al-Munjid? Ada. Ada ya? Ada. Saya sudah download. Nah, itu dapat Ibu, udah dapat? Sudah dapat. Hari itu Ustaz, bila saya tanya tentang Ummahat, Ustaz tunjuk. Jadi saya Google, saya dapat. Tapi itulah ingatkan kalau dapat hard copy lagi senang kalau nak refer kan. Tapi rasanya tak ada hard copy. Dia memang dalam bentuk PDF. Oh iya. Saya belum tahu kalau ada PDF-nya malah. Ya, ada PDF. Ya. Nah, itu saya rekomendasikan silakan Al-Munjid bisa dijadikan salah satu kamus kita ya. Tentu ada banyak kamus yang lain seperti Lisanul Arab atau yang lain-lain. Atau mungkin Ustaz, juga ada yang punya Al-Maurid atau yang lainnya, silakan. Begitu Ibu? Ya Ustaz. Yang tadi Al-Munjid bisa ditulis nanti Ustaz di grup. Oh, boleh. Atau isinya aja ya, sekarang aja ya. Nih, Al-Munjid fil lugati wal a'lami. Al-Munjidu fil lugati wal a'lami. Terjemahan bebasnya, penolong dalam hal bahasa dan dunia. Penolong, Al-Munjid itu penolong, orang yang menolong atau sesuatu yang menolong. Jadi kata anjada yunjidu, munjidun. Nah, dikenal dalam akademis ini disebut dengan Al-Munjid. Al-Munjidu. Syukran Ustaz. Ya, untuk yang siapa yang ingin install, dia ada kalau ada versi mobile. Jadi pergi ke Google Play, terus typekan Al-Munjidu fi lughatil wal a'lam, boleh download. Saya baru jumpa ni. Boleh download. Ada Ibu ya? Ada. Nah, itu berarti sudah semakin mudah sekarang. Ya. Boleh terus masuk ke Google Play, terus boleh download. Jadi ada di handphone. Jadi bila nak gunakan terus kita boleh masuk ke dalam app itu. Ya, baik. Ya, alhamdulillah. Ada lagi kah pertanyaan Bapak Ibu, Tuan Puan? Udah, Pak. Cukup ya? Ya. Cukup? Baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menuntaskan pelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Semoga belajar malam ini memberikan kesan yang baik, yang mendalam, yang memberikan semangat dan rasa ingin tahu kita, serta keyakinan kita bahwa belajar bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah dan sederhana, sekalipun dalam perjalanannya perlu kita lalui dengan kehati-hatian dan juga dengan kewaspadaan. Tetapi saya ingin sampaikan, sesulit apapun bahasa Arab, kata orang, kita ingin menjadikannya mudah untuk kita semuanya. Makanya kita belajar dari yang sederhana dan terus menanjak menuju materi-materi di atasnya. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat kita semuanya dan menjadi bekal kita untuk menanjak kepada pelajaran berikutnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa natamanna liqa fil usbil qadim insyaallah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Pada pekan yang akan datang, hari Minggu malam pukul 19.30 seperti biasa waktu Indonesia atau 20.30 waktu Singapura atau waktu Malaysia. Demikian, mohon maaf bila ada kesilapan, ada kekeliruan dan kesalahan, ucapan maupun tindakan saya yang tidak tepat. Sekali lagi mohon maaf. Nakhtatim darsana bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Ala faminkum akhiran aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Syukran Ustaz. Ila liqa. Ma'assalamah.